Jadi buat teman-teman yang nonton, jadi kami di sini ada 3 orang. Saya Muhammad Fikrullah dan ada 2 teman saya. Yang pertama yaitu ada Elizabeth Fania. Boleh say hi dulu di kamera, boleh say hi. Oleh sebutin namanya masing-masing aja. Sebutin nama masing-masing. Boleh. Saya Bala dan Hadza Firosya. Jadi kami di sini akan membahas dan berdiskusi tentang realisme politik. Oke. Ini berdasarkan materi yang kami dapatkan dari e-learning pendekatan dalam hubungan internasional, yaitu pendekatan realisme politik yang kami pilih sebagai bahan diskusi. Realisme politik sebagai sebuah pendekatan dalam studi politik internasional modern berakar jauh mulai dari zaman Yunani sampai awal abad pertengahan. Oke, jadi pembahasan pertama kita adalah realisme klasik. Nah, realisme klasik ini diuraikan dari beberapa pemikiran dari ahli-ahli yang telah menyampaikan pendapat mereka. Nah, yang pertama yang barusan disebutkan adalah Thucydides dari 400. Sekarang boleh dipersilakan untuk Baladan menjelaskan realisme klasik karena aku sudah membuka jalan dari realisme politik ke arah realisme klasik. Boleh dipersilakan. Berarti ini garis besarnya gini ya, berarti realisme klasik ini berasumsi bahwa tujuan utama dari suatu negara itu kayak kekuasaan gitu. Berarti teori ini kayak apa? Sifat dasar dari manusia, yang dimana sifat dasar manusia itu adalah persaingan, perbedaan, terus menginginkan kekuasaan gitu. Iya. Kan betul sekali. Mereka ya. Itu kan yang dijelaskan sama Thucydides ini kan, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingan dan lainnya. 2, manusia berjuang untuk menjadi yang terkuat dan mengendalikan keinginan ini yang bersifat universal. Politik internasional berjalan dalam anarki internasional. Berarti pemikiran manusia itu atau sifat manusia itu membentuk adanya kompetisi di dunia internasional yang anarki. Selain dari sifat-sifat dasar manusia, hubungan internasional berarti atau berinteraksi dari negara lain. Negara di sini cenderung dipandang dari sifat manusia itu sendiri, yang tidak ingin kalah dan ingin mendominasi dan saling memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, Niccolò Machiavelli. Menurutnya, filsuf Italia pada abad pertengahan, salah satu karyanya yang berpengaruh besar pada pemikiran realisme modern adalah The Prince atau Sang Pangeran. Beberapa pemikirannya, kekuasaan sebagai tujuan bukan instrumen untuk mempertahankan nilai moralitas dan agama. Gimana nih ya yang menurut Niccolò Machiavelli ini? Berarti kan menurut dia ini yang penting tuh jadi penguasa lah, maupun pakai cara cerdik atau kejam, itu yang penting jadi penguasa kan maksud dia nih. Kekuasaan supaya bisa aman kan, mereka maunya aman gitu kan, dan kayak enggak percaya terpisah dari agama gitu. Memang harus terpisah memang dari negara. Kalau misalkan dia bersatu, malah dia tuh bukan kayak malah tujuannya tuh bakal mempertahankan nilai-nilai agama, moralitas dan agama. Padahal kekuasaan tuh adalah ya sebuah kayak pemikiran di mana mereka tuh harus punya kekuasaan tanpa dia bisa melibatkan sesuatu. Ya kemungkinan sih menurut aku gitu. Dalam realisme menurut Niccolò Machiavelli, kita lanjut ke Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dan Dilema Keamanan tahun 1588 sampai 1679. Menurutnya, filsuf Inggris pada abad ke-17, salah satu karyanya yang berpengaruh pada pemikiran realisme modern adalah Leviathan atau Sang Monster. Beda kayak yang Niccolò Machiavelli ini. Gimana tuh? Perbedaannya gimana? Perbedaan menurut antum gimana? Menurut Baladan? Dia ini kan, kalau yang tadi kan yang penting tuh dia tuh berkuasa. Terserah mau tuh kejam atau licik. Nah, kalau yang ini dia kan boleh berkuasa asalkan tetap ada nalarnya untuk berdamai. Masih ada kemanusiaannya. Kalau yang Niccolò Machiavelli ini kayak agak brutal gitulah. Cara mereka meraih kekuasaan itu yang beda kan.
menurut aku sih. Oke, siap. Paham, Pak. Oke, lanjut ke arah ini. Berarti kuncinya menurut Thomas Hobbes gimana? Nah, menurut dia, realisme modernnya bahwa manusia nih digambarkan sebagai yang rakus akan kekuasaan dan negara gitu. Dia pengen bangun negara, dan dia pengen juga punya kekuasaan dalam negara itu. Menurut aku sih gitu. Walaupun manusia itu sebenarnya jahat. Nah, menurut dia ini, manusia itu sebenarnya jahat. Tapi itu juga punya keberanian atau punya kayak isi hati yang ingin berdamai juga. Dan maksudnya dan simpelnya ketika satu tempat itu ada dua golongan, ini bukan golongan kayak ada dua kelompok, satu tempat ada dua kelompok. Nah, ketika dua kelompok ini kayak apa sih namanya suka bertengkar, nah itu nggak bakal ada habisnya karena mereka pengen ngerebut kekuasaan yang ada di sana, ibaratnya. Nah, maka pada dasarnya mereka tuh juga punya nalar untuk berdamai agar bisa mencapai kekuasaan yang ada di sana. Di sana tuh di mana? Di tempat yang pengen mereka dapatkan, yaitu negara ataupun. Oke, siap. Lanjut ke neorealisme klasik. Thank you Baladen. Sekarang lanjut ke Elizabeth Kania untuk menyampaikan. Neorealisme klasik. Neorealisme klasik ini kan bagian dari realis kan? Betul. Jadi negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang sifatnya itu rasional dan monolit. Jadi dia itu bisa memperhitungkan cost and benefit dari setiap tindakan demi kepentingan dan keamanan nasional. Jadi hampir sama kayak realis kan, keamanan. Neorealisme klasik, apa itu? What is that? Ini kan Ada realisme klasik kan, menurut saya nih mereka tuh kayak permasalahannya itu kayak keamanan. Jadi karena mereka mempermasalahkan keamanan, mereka tuh menghitungkan keuntungan dan kerugian. Sangat memperhitungkan itu kan. Karena mungkin mereka juga mengalami dalam struggle for power dalam politik. Dan biasanya karena mereka mementingkan keamanan bisa dicapai dengan distribusi kekuasaan kan. Ya, balance of power tentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menurut para ahli tentang neorealisme klasik. Boleh silakan, Fania. Yang pertama menurut Hans kan, Hans J. Morgenthau 1948 dalam bukunya Politik Kemauan. Realisme politik menganggap bahwa politik sama seperti manusia yang umumnya dikendalikan oleh hukum. Jadi kan kalau dari tangkapan saya kan, menurut Hans Morgenthau ini hukum itu bersifat objektif, universal, dan ini masih kayak moral itu masih penting dalam tindakan politik. Itu menurutnya tuh moral itu masih ada ya, tidak bisa semau hatinya lah. Menurut Baladen gimana lah? Ya, dia tuh cuma Aku kurang paham ya sama ini, neorealisme nih. Oke. Sama kan? Apa bedanya sih? Makin mereng ke sana ya. Baru satu nih. Enggak kan cuma satu, Enggak ada banyak. Satu tak? Tidak ada. Ini Kenneth, ini mau ngomong apa kan? Apa nih? Ini masih ada ahli keduanya nih. Oh, enggak, Ketiganya juga masih ada. Materinya cuma satu. Jadi ini masih ada dua. Para ahlinya masih ada sebelum itu. Oke, kalau misalnya kita gabungkan ke neorealisme, pengertiannya apa? Kita enggak tahu. Oke. Tidak tahu. Pertama, kita pahami dulu neorealisme itu apa. Itu bisa kita masuk dalam konsep struktur anarki yang tersebar di negara-negara. Kok jauh banget pengertiannya? Ini ada kaitannya dengan behavioralis sih? Kan ngangkut moral-moral gitu. Behavioralisme. Akan ngada-ngada kan ada. Behaviorus bukannya lain ya? Ya, jangan-jangan tidak terpengaruh kan? Oh, paham. Ini tidak salah ketik nih. Atau jangan-jangan ini sebenarnya malah prinsip realisme politik kali ya? Bisa nggak sih?
kayak gitu jadi. Mulai meragukan. Aku ini masih bingung nih apa yang neorealisme nih. Neorealisme Ini ini kayaknya sama realisme. dengan realisme struktural. Nah, dia sama. Jadi cuma diganti kata-katanya. Jadi neorealisme atau realisme struktural. Nah, pertanyaannya, Oh, berarti kayak update-nya ya? Update-nya realisme. update. Betul Kok dia bisa update? Kalau mau Gimana? Begini. Ini nih bukan ngomongin neorealisme. Nah, Tapi realisme. tapi dia ngomongin prinsip realisme politik. Kepalanya, bukan cabangnya gitu loh. Oh, ngerti. Jadi tuh ada 6. Makanya kita bingung kalau gabungkan ke neorealisme Jadi- itu nggak masuk akal. Nah, sedangkan yang bisa yang bisa kita temukan neorealisme tuh dari Kenneth Waltz. Nah, ini yang sebenarnya kita harus bahas nih. Kenneth Waltz nih benar. Yang tadi tuh betul. Nah, untuk yang sebelumnya tuh kayaknya bukan. Oke. Yang menurut ahli kedua yaitu Kenneth and Waltz 1979. Waltz berjasa besar dalam kemunculan neorealisme atau realisme struktural lewat karyanya Theory of International Relations, memberikan nafas baru pada realisme yang pragmatis. Beberapa pikiran realisme politik Waltz diantaranya: pertama, negara-negara mereka hidup dan bergerak dalam sistem anarki internasional. Yang kedua, tidak seperti Morgenthau, ia tidak memberikan pertimbangan pada sifat manusia dan ia mengabaikan etika ketatanegaraan. Menurutku ini lebih atau- lebih Udah terbalik kak. Yang realisme ini kayak anarki gitu. Yang realisnya anarki. Kalau yang neorealisme ini kayak enggak lah. Tapi yang menurut Kenneth Waltz ini lebih anarki. Enak. Jadi Ayo. ada perbedaan. Makanya ada 3 orang. Pertanyaannya gimana? Jawab. Mana yang benar? Realisme kah lebih anarki atau neorealisme yang lebih anarki? Oh, ini makanya ada 3 ya. Oke. Yang saya tangkap sih menurut Kenneth Waltz nih kak, hubungan internasional tuh anarki. Dia beberapa kali menyebutkannya dalam pendapatnya kan. Wow, kenapa kalian bilang? Enggak ada. Udah, ngomong dulu. Lanjut. Udah, lanjut lo. Yang hubungan internasional kan bersifat anarki kan. Jadi dia tuh kayak bertentangan dengan Morgenthau. Kan Morgenthau tadi tuh kayak dia masih peduli dengan norma-norma gitu. Oh, yang ini dia enggak. Yang ketiga ya fokus utama hubungan internasional bukan lagi terletak pada aktornya, tetapi sistem di mana aktor tersebut berinteraksi. Berarti perbedaan sebelumnya terdapat pada itunya, sistem. Berarti antara realisme sama neorealisme ini katanya perbedaannya terletak pada sistem dan bukan lagi pada aktornya ya. Betul sekali. Itu deh gitu. Sistem seperti apa? Nah, sistem kayak gimana tuh? Anarki? Anarki ya. Nah, itu dia salah satunya. Di sini ada bilang sih sistem bipolar atau sistem multipolar. Realisme klasik, neorealisme klasik. Oke, neorealisme aja, neorealisme. Tapi realisme klasik ternyata ada juga yang lain, realisme strategis, realisme apa. Ini mungkin salah satunya. Bukan kan? Realisme Tapi klasik. apa dijelaskan di neorealisme? Neorealisme. Realisme. Dijelaskannya di Tapi itu dia masuk dalam neorealisme. Kalau misalkan ini berbeda sih tidak masalah. Neorealisme menjadi suatu upaya untuk menjelaskan hubungan internasional secara ilmiah yang mengacu pada kapabilitas negara-negara berbeda dan struktur anarki sistem negara. Dan dengan memfokuskan pada negara-negara besar yang hubungannya menentukan hasil paling penting dari politik internasional. Neorealisme adalah transformasi baru dari realisme klasik, dan pemikir terkemuka kaum neorealis yaitu Kenneth Waltz dan Jackson dan Sorensen. Teori ini berupaya menyangkal pernyataan bahwa
Mungkin untuk memperkirakan kondisi politik internasional harus mengetahui dari komposisi internal negara. Berarti benar tadi ya. Neorealisme adalah transformasi baru dari realisme klasik. Berarti neorealisme ini kayak diperbaharuinnya dari realisme klasik ya? Neo tuh artinya aku Neo tahu tuh artinya baru apa? loh. Baru. Aku cari di KBBI. Neo, kan new. Neo. Oke. KBBI Neo. Gitu. Coba lah cari. Neorealisme, oke, boleh catat. Ini penting nih. Neorealisme adalah sebuah transformasi baru dari realisme klasik dan itu ditemukan oleh Kenneth Waltz. Neorealisme mengasumsikan sistem internasional yang anarki, memberikan pengaruh terhadap perilaku negara. Neorealisme dari tahun 1979 sampai sekarang yang merupakan karya Kenneth Waltz. Nah, neorealisme itu adalah buatan dari Kenneth Waltz. Kenneth Waltz berpendapat bahwa sistem internasional yang anarki bisa membuat pengaruh terhadap sebuah negara. Nah, bedanya dengan realis adalah tidak menyetujui penyelesaian perilaku dalam hubungan internasional. Nah, dan tentu saja berusaha ilmiah dan lebih positifis karena neorealis ingin mensistemasikan. Berarti neorealis nih pengen sistem dari realisme politik nih menjadi teori yang sistem yang kuat dan deduktif untuk politik internasional nantinya. Simpelnya, neorealis berusaha untuk menjadi berusaha untuk ilmiah dan lebih positif untuk sistem realisme politik. Pada dasarnya, substansi pemikiran kaum realis klasik masih menjadi dasar dalam pemikiran realisme baru atau neorealisme. Perbedaannya dengan realisme klasik maupun realisme neoklasik adalah pendekatan dari dua paham realisme. Sebelum neorealisme adalah pendekatan yang non-sistemik. Jadi kan dasarnya itu perbedaan realis klasik dengan neorealis itu. Realisme itu kalau ada yang salah, mereka lebih menyalahkan pada aktor. Kalau neorealis mereka menyalahkannya kepada sistem. Dari sini neorealisme berpandangan bahwa dimungkinkan adanya kerjasama dalam sistem yang anarki, namun relatif gain adalah tujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya, bukan absolute gain. Mengapa demikian? Karena dalam suatu kerjasama dalam sistem anarki tidak ada badan supranasional yang bisa memberikan jaminan bahwa anggotanya tidak melakukan kecurangan satu dengan negara dengan yang lainnya. Iya betul. Karena di sini kan dibilang politik multinasional, ini persatuan sih. Berarti badan supranasional tuh kayak sebuah badan yang menyerahkan kuasa tiap negara ke anggotanya kepada pemerintah yang berada di atasnya. Berarti hubungan antar negara lah ya? Yes, hubungan antar negara. Dan hubungan itu kayak ini negaranya kan, negara. Terus negara itu nanti dikasih sama yang di atasnya. Siapa di atasnya? Ya mungkin presiden. Maka dengan demikian negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut tidak akan rela apabila negara lain mengambil keuntungan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan. Sebuah negara tidak akan rela jika sebuah negara yang lain dapat untung lebih besar dari apa yang negara awal dapatkan. Negara yang terlibat kerjasama nih, negara ini, berarti ini sebelum ini relative gain, absolute gain tuh kayak sebuah negara-negara yang menjadi satu kelompok gitu, satu kelompok. Bisa betul sih negara yang jadi satu kelompok atau di itu gimana ya, negara-negara sama negara nih kayak menjalin kerjasama gitu. Itu dia, itu maksud aku. Oke, sip. Realisme kontemporer itu berarti neorealisme klasik, berarti neorealisme. Oh, neo. Neorealisme. Sini yang jadi pola acuannya adalah di mana lembaga sentral itu menjadi ciri struktur sistemnya. Negara tuh, sebuah negara menjadi aktor utamanya. Kemampuan ya. Kemampuan. Berarti posisi negara di situ, kemampuan negara di situ sesuai dengan sistem yang sudah mereka jalankan. Dan distribusi dalam mendefinisikan sistem struktur. Distribusi dalam mendefinisikan sistem struktur tuh mungkin ini menurut aku
sistem struktur yang ada dalam negara tersebut dan mereka akan mendistribusikan ke negara lain. Perubahan dalam distribusi kapabilitas merangsang perubahan dalam struktur sistem seperti konfigurasi kekuatan multipolar ke bipolar atau menuju unipolar. Namun, merebut kekuasaan dengan usaha internal seperti meningkatkan ekonomi memiliki strategi yang lebih pintar serta usaha eksternal seperti memperluas aliansi atau membubarkan aliansi musuhnya. Merubah kayak distribusi kapabilitas itu bisa mengubah kekuasaan yang multipolar ke bipolar kemudian jadi unipolar. Untuk kapabilitas ini dimaksudnya apa ya? Mungkin ekonomi militer atau strategi kah kapabilitasnya yang dimaksudnya? Ya, yang dimaksudkan. Nah, itu lah. Jadi pada akhirnya di sini tuh tidak lagi terlihat manusia tuh seperti dalam realisme klasik. Nah, dia tuh tidak dengan tujuan dan tidak lagi sebagai karakter manusia yang sangat dasar sekali dari realisme sebelumnya. Maka neorealisme terbentuk sebagai untuk perubahan baru biar orang-orang tidak memandang manusia dari sistem realisme klasik. Nah, maka di sini manusia tuh akhirnya bisa dipandang lebih baik dari perspektif neorealisme ketimbang realisme klasik. Kalau ini menurut pendapatku, realisme itu mandangnya manusia sebagai aktor utama untuk memegang kekuasaan, memegang negara atau apapun itu, atau bisa bilang state actor kayak sebelum itu. Nah, kalau neorealisme dia tuh mandangnya gini, neorealisme negara sebagai aktor utama, itu dia tidak melihat manusia tuh yang sangat dasar dari realisme klasik, dan akhirnya terciptalah sebuah keseimbangan kekuasaan. Nah, mungkin ada yang pengen ditambahkan karena kita sudah sampai ke penghujung cerita, karena kita bakal ngambil kesimpulan dulu dari perspektif realisme politik yang terbagi menjadi dua, yaitu realisme klasik dan neorealisme. Nanti baru disampaikan satu-satu, dari Pania gimana, dari aku gimana, dari Baladan gimana. Jadi kita bisa dapat ini insight untuk presentasi ke depan, nanti presentasi di Google Meet-nya. Berarti untuk realisme klasik yaitu tujuan utama suatu negara adalah kekuasaan, di mana teori itu merupakan sifat dasar dari manusia, di mana sifat dasar tersebut manusia memiliki persaingan, perbedaan, dan menginginkan kekuasaan atau tahta. Oke, siap. Mantap. Gitu ya. Itu realis. Boleh, mantap. Kalau yang neorealis itu sistemnya yang berperan penting tuh, atau aktor. Kan tadi kan kalau neorealis itu beratkan kesalahan kalau ada salah dalam hubungan internasional itu pada sistem. Berarti itu yang jadi fokus utama neorealis itu sistem, berbeda dengan realis. Kalau ada kesalahan, mereka menitikberatkan pada aktor. Otomatis mereka itu memfokuskan pada aktor, yang aktornya itu manusia. Jadi sifat-sifat manusia itu mempengaruhi dalam hubungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kelompok diskusi kali ini, di kelompok presentasi kali ini, nama saya Muhammad dan Fikrullah, dan ada dua teman saya. Yang kedua namanya Baladan Hazal Firosya. Dan selanjutnya ada Elizabeth Fania. Oke. Nah, jadi untuk di diskusi dan pertemuan kali ini, presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pendekatan dalam studi ilmu hubungan internasional, dan itu adalah pendekatan realisme politik. Oke. Pendekatan realisme politik. Realisme politik itu adalah sebagai metode penelitian politik internasional modern dan dapat ditelusuri asal-usulnya kembali ke Yunani klasik hingga awal abad pertengahan. Nah, di Yunani klasik kita dapat menjelajahnya dari pemikiran politik Thucydides 400 sebelum Masehi hingga dengan karyanya
The Peloponnesian War, atau yang bisa disebut Perang Peloponnesia. Oke. Tragedi perang menghancurkan peradaban besar Yunani klasik. Perang ini merupakan perang saudara antara dua kekuatan besar saat itu, yaitu perang saudara antara Athena dan Sparta. Dan sedangkan di abad pertengahan ada yang namanya Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Oke. Nah, realisme politik diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu realisme klasik dan juga neorealisme klasik, atau bisa disebut kontemporer. Nah, kaum realis klasik. Untuk realisme klasik adalah kaum ini menekankan pada aspek-aspek yang normatif dan empiris. Nah, yang terus neorealisme klasik itu atau kontemporer itu biasanya memakai analisis ilmiah sosial atas struktur dan proses politik dunia, namun mereka ini cenderung mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai. Ada beberapa pemikiran realisme politik dari beberapa ahli. Oke. Kita bisa tahu realisme klasik ini terbagi jadi 3 dari pendapat para ahli. Yang pertama yaitu adalah dari Thucydides dari 400 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu ada Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai tahun 1527. Yang ketiga kita bisa lihat dari Thomas Hobbes dan dilema keamanannya pada tahun 1588 sampai 1679. Oke, untuk penjelasan realisme klasik ini akan dijelaskan oleh Baladan Hadza Firasya. Dipersilakan. Thucydides adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebelum perang Peloponnesia merupakan satu karyanya dan menjadi rujukan penting bagi realisme modern. Dalam karyanya, ia mengkaitkan penyebab sebenarnya dari perang dengan pertumbuhan kekuatan Athena dan perhatian Sparta pada kekuatan ini. Tujuan dari realisme ini menurut Thucydides adalah realisme mendasari sifat dari manusia, di mana sifat dasar dari manusia itu adalah persaingan, perbedaan, menginginkan tahta dan kekuasaan. Politik internasional berjalan dalam anarki internasional. Negara merupakan aktor utama dalam politik dunia, sedangkan yang lainnya individu, organisasi internasional, non-government organization, atau lembaga swadaya masyarakat perusahaan multinasional dan lainnya dianggap kurang penting. Inti terpenting kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara atau nasional dalam politik dunia. Adanya hierarki internasional, yaitu ada negara-negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar atau great power, dan yang lemah yang cenderung menindas yang lemah. Hubungan internasional dapat dipahami sebagai perjuangan antara negara-negara berkekuatan besar untuk mendominasi dan keamanan. Kedua, Niccolo Machiavelli. Tujuan dari politikus adalah mencari kekuasaan tanpa mempertimbangkan agama atau etika. Yang terpenting adalah kekuatan, kecerdikan, bahkan kekejaman untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan. Dalam arti memperbolehkan segala cara untuk menjadi penguasa. Thomas Hobbes dan dilema keamanan pada tahun 1588 sampai 1679. Hobbes adalah filsuf Inggris abad ke-17. Salah satu karyanya yang berpengaruh pada pemikiran realisme modern adalah Leviathan atau Sang Monster. Ini ada beberapa pemikiran yang mungkin bisa disampaikan.
beberapa pemikiran politik dari Hobbes. Boleh di Baladan dipersilahkan untuk menyampaikan. Manusia secara alamiah suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam dan jahat. Manusia digambarkan sebagai serigala bagi manusia lainnya, atau homo homini lupus. Negara digambarkan sebagai memiliki kuasa untuk memaksa, menghukum, dan membuat orang harus patuh. Negara harus kuat karena kekuatan negara bisa mengatur kehidupan manusia. Meskipun manusia pada dasarnya jahat, tetapi ada nalar untuk atas dasar ilmiah manusia butuhkan kerjasama yang bisa menghindari pertumpahan darah. Oke, di pembahasan selanjutnya berada pada neorealisme klasik. Nah, pada neorealisme klasik ini akan dijelaskan pada teman satunya, yaitu adalah Elizabeth Fania. Dipersilakan. Berikut adalah beberapa pemikiran mengenai neorealisme klasik. Neorealisme klasik merupakan pendekatan dalam paradigma realis yang menganggap bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Hubungan internasional bersifat rasional dan monolit, bisa memperhitungkan cost dan benefit. Fokus utamanya adalah struggle for power atau real politics. Interaksinya dalam sistem internasional bersifat anarki, kompetitif, kerap kali konflik, kerjasama untuk kepentingan jangka pendek. Ketertiban dicapai dalam distribusi kekuatan atau power policy. Oke, ini ada seorang ahli yang memiliki pemikiran tentang neorealisme, dan yang kami dapat temukan itu hanya satu orang, yaitu bernama Kenneth N. Waltz pada tahun 1979. Oke, mungkin Fania bisa menjelaskan. Kenneth N. Waltz memunculkan kembali gagasan realisme yang sempat tenggelam dalam mengemukakan neorealisme atau realisme struktural dalam karyanya Theory of the International Relations. Oke, kita lanjut ke next slide. Berikut ini merupakan beberapa gagasan realisme politik menurut Waltz. Negara-negara hidup dan bergerak dalam sistem internasional yang anarkis, tidak mempertimbangkan sifat manusia dan mengabaikan etika ketatanegaraan, dan mencoba memberikan penjelasan ilmiah mengenai sistem politik internasional. Fokus utama hubungan internasional terletak pada sistem, di mana aktor-aktor internasional berinteraksi. Hal ini mengenai struktur sistem dan distribusi kekuatan relatif. Bentuk dasar hubungan internasional adalah struktur yang anarki dan menyebar di antara negara-negara. Nice ya. Oke, ada sedikit lanjutan tentang neorealisme. Dan neorealisme ini menjelaskan tentang hubungan internasional secara ilmiah. Berdasarkan pada kapabilitas negara-negara berbeda dan struktur anarki sistem negara. Neorealis ini memaklumi adanya kerjasama antar negara, tetapi dalam suasana yang anarki. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan neorealis maklum kalau misalkan ada kerjasama antar negara, tapi memiliki sistem atau suasana yang sedikit anarki. Nah, ini neorealisme adalah transformasi yang baru dari realisme klasik, dan ini dikemukakan oleh Kenneth N. Waltz sendiri. Menurut neorealisme, sistem internasional yang anarki mempengaruhi perilaku negara. Mungkin Fania bisa melanjutkan. Berikut ini perbedaan mengenai realisme klasik dengan neorealisme. Pertama, perbedaan neorealisme baru dengan realisme klasik dan neorealisme klasik adalah pada pendekatan non-sistemik. Yang kedua, realisme klasik menitik beratkan kesalahan pada aktor, sedangkan neorealisme baru cenderung menyalahkan sistem jika ada kekacauan dalam hubungan internasional. Selanjutnya akan bisa dijelaskan oleh Bala dan Haga. Sistem di neorealisme. Kerjasama dalam sistem yang anarki relatif gain, dan tujuan utama bukan absolute gain. Kerjasama dalam sistem anarki berarti tidak ada badan supranasional yang menjamin anggota tidak melakukan kecurangan. Negara yang memiliki kekuatan
akan mempertahankan sistem anarki karena menguntungkan mereka. Kedua, negara-negara menghadapi tugas yang sama. Perbedaannya adalah kapabilitas posisi negara dalam sistem serta distribusi yang menjelaskan sistem struktur. Perubahan distribusi kapabilitas mendorong perubahan dan struktur sistem atau konfigurasi kekuatan multipolar ke bipolar lalu menuju unipolar. Realisme berasumsi bahwa keseimbangan kekuatan akan muncul dari insting untuk bertahan. Oke. Sekian dari presentasi yang telah disampaikan. Kurang dan lebihnya kami bertiga mohon maaf karena kami hanyalah seorang manusia biasa, pasti punya kesalahan. Dan di materi kali ini, jika teman-teman ada sedikit kritik dan saran, bisa langsung komen di video kali ini. Dan kami mohon maaf kalau misalkan materi yang kami sampaikan mungkin kurang jelas dan kurang informasi yang lebih banyak. Kami mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Kurullah dan kedua teman saya, yang pertama yaitu Baladina Tasya. Saya bisa Tania. Kami bertiga undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.